Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan kali ini kita akan bahas sebuah TWS dari Black Shark yang bernama Lucifer T4. Nah, Lucifer T4 ini termasuk TWS baru ya di tahun 2022 ini, di mana Black Shark mengeluarkan TWS ini yang bernuansa gaming karena memiliki beberapa aksen-aksen seperti lampu indikator yang mengeluarkan warna. Nah, gimana sih kualitas dari Black Shark Lucifer T4 ini jika dibandingkan dengan TWS-TWS gaming lainnya? Mari kita review dan unboxing terlebih dahulu. Nah, kemudian kita langsung aja buka dari kemasan dari Lucifer T4 ini. Yang pertama, saya suka dari kemasan Black Shark ini cenderung simple ya, bentuknya juga kecil dengan desain yang sangat menarik. Jika dilihat sekilas memang mirip desainnya ya dengan salah satu produsen gaming, karena aksen-aksennya juga ada yang berwarna hitam dan hijau seperti ini. Jika dilihat untuk kemasannya, ketika kita buka, maka di dalamnya kita akan mendapatkan beberapa item ya, seperti yang pertama buku manual dan kartu ucapan terima kasih dari Black Shark, dan kemudian kita akan mendapatkan sebuah kabel charging USB Type-C, dan kemudian kita akan mendapatkan dua buah ear tips cadangan ya. Dan kemudian yang terakhir tentu saja kita akan mendapatkan dari TWS-nya ini sendiri. Jadi memang dilihat sekilas TWS ini tampak begitu mewah dan keren, saya akui untuk desainnya. Jadi kesannya logo dari Black Shark ini terkesan minimalis dan saya suka banget untuk penempatannya di bagian ujung atas ini. Dan kemudian ada beberapa fitur lain di bagian belakangnya, kita bisa melihat dari lubang USB Type-C ya. Kemudian yang paling saya suka ketika kita membuka dari kemasannya Black Shark ini sendiri, maka kita akan disuguhkan dengan animasi dari lampu indikatornya ya. Di bagian depan ini ada 3 lampu indikator yang menandakan jika baterai dari TWS ini, jadi ketika kita mengecas nanti akan memudahkan kita untuk mengetahui berapa sisa persentase dari TWS ini. Kemudian kita akan komentari sedikit dari segi fisik di bagian dalamnya ya. Untuk build quality-nya ini sendiri sudah saya bilang solid ya, untuk dari materialnya, kemudian dari bahan-bahan yang ada di dalamnya, paduan warnanya untuk materialnya ini sendiri sudah saya bilang cakep banget. Ada hitam doff di bagian dalamnya dan di bagian luarnya ini berwarna hitam metalik ya, yang keren banget seperti ini. Dan kemudian untuk dari segi engselnya ini juga bisa dibilang sudah tidak uglak-uglik seperti ini, cukup solid untuk engselnya. Dan kemudian ada beberapa keterangan di bagian dalamnya seperti huruf L dan R. Dan kemudian untuk TWS-nya ini sendiri bisa kita ambil antara kiri dan kanan seperti ini. Dan kita coba lihat penampakan dari TWS-nya ini sendiri. Nah, untuk bentuk dari TWS-nya ini sendiri memang nuansanya gaming banget ya. Kenapa bisa dibilang gaming? Karena memang di bagian depan sini ada berupa lampu indikator yang menyerupai logo dari Black Shark itu sendiri. Yang dimana nanti ada 2 lampu indikatornya, yaitu berwarna putih dan berwarna hijau. Nah, lampu indikator itu sendiri nanti akan ada hubungannya dengan jenis sound yang dimiliki oleh Black Shark ini ya. Jadi untuk yang biasa itu ada di normal mode yang nanti berwarna putih, dan kemudian ketika kita switching ke gaming mode maka lampu indikatornya ini akan berwarna hijau. Nah, untuk dari segi desainnya ini sendiri sudah saya bilang memang keren ya, futuristik dan metalik. Bisa dilihat dari warna cangkangnya di sini adalah silver metallic, dan kemudian di bagian dalamnya adalah berwarna hitam mengkilap ya seperti ini. Dan kemudian ada aksen dari ear tipsnya yang berwarna hitam doff seperti ini juga. Kemudian ada beberapa detail-detail lainnya yang saya suka di sini adalah logo dari Black Shark seperti ini. Dicetak kecil tapi cukup menambah secara estetika ya. Jadi sangat keren dan sangat menarik ketika dicetak seperti ini. Dan kemudian ada detail dari bagian atasnya ini sudah menggunakan sistem touch ya. Nah, ngomong-ngomong sistem touch yang dimiliki oleh Black Shark ini sudah menggunakan touch ya, jadi bukan fisik. Ngomong-ngomong tentang touch yang dimiliki oleh Black Shark Lucifer T4 ini sudah bisa dibilang lumayan komplit ya. Mulai dari
kita tekan selama beberapa detik untuk on off-nya, dan kemudian kita tap satu kali untuk menambah dan mengurangi volume, kita tap dua kali untuk play dan pause, dan kita tap satu kali dan kita tap tahan untuk next dan previous. Sudah cukup lengkap dari fitur touch-nya ini sendiri. Nah, kemudian kita akan bahas dari segi kenyamanan dari TWS ini ya. Ketika saya pakai seperti ini, maka untuk dari segi kenyamanannya sudah saya bilang nyaman juga ya, sangat nyaman untuk dari segi penggunaannya. Cuman memang untuk saran saya itu teman-teman nanti tinggal sesuaikan aja untuk penggunaan eartips-nya, karena memang jika teman-teman nanti tidak menggunakan eartips yang tepat, maka isolasi suara nanti tidak akan terlalu kedap ya untuk menghasilkan suara yang bagus. Jadi memang untuk menghasilkan suara yang bagus diperlukan isolasi juga yang bagus dari segi eartips-nya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan eartips yang ada, bisa menggunakan S, medium ataupun large. Dan kemudian dari segi pemasangannya ini seperti ini. Selama saya menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti mendengarkan musik ataupun juga dari segi jogging ataupun trekking, itu selama ini saya tidak menemukan masalah jika TWS ini lepas. Jadi ketika saya gunakan untuk bergerak ataupun bergoyang, TWS ini sudah bisa dibilang cukup kokoh ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk mengubah ke gaming mode, kita tinggal tap 3 kali ya seperti ini ya. Maka dia otomatis akan berubah ke gaming mode dan lampu indikator akan berubah dari putih ke hijau yang menandakan dia sudah masuk ke gaming mode. Nah, apa sih perbedaan antara normal mode dan gaming mode? Kita akan pertama bahas dari segi sound quality ya. Setelah saya menggunakannya untuk mendengarkan musik selama beberapa saat, kualitas suara yang dimiliki oleh TWS Lucifer T4 ini sudah bisa dibilang cukup bagus ya. Jadi untuk bassnya itu memang sudah terasa, dan untuk dari mid-nya ini sendiri juga sudah, untuk dari segi vokalnya juga sudah agak maju ke depan. Jadi memang karakteristik dari suara Lucifer T4 ini cenderung lebih dominan di low dan mid-nya ya. Sedangkan dari sisi high-nya itu lebih mundur atau lebih berkurang. Udah bisa dibilang jernih ya. Jadi digunakan untuk mendengarkan dari musik ataupun digunakan untuk mendengarkan dari film, saya rasa TWS ini sudah cukup bagus untuk mendengarkan suara-suara dari musik dan film. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara gaming mode dan normal mode? Nah, ketika kita masuk ke gaming mode, maka ada memang sedikit perbedaannya dari segi sound quality-nya. Dimana kalau tadi di normal mode itu lebih dominan low dan mid-nya, maka di gaming mode akan sedikit terbalik ya. Jadi yang lebih dominan itu di high-nya malah. Game mode. Music mode. Nah, kemudian gimana sih dengan latensi yang dimiliki oleh TWS ini? Saya sudah mengetesnya dengan beberapa penggunaan dari handphone ya. Dan saya rasa untuk TWS dari Lucifer T4 ini, meskipun masih menggunakan dari kodek SBC, tapi sudah menggunakan Bluetooth versi terbaru ya. Jadi sudah menggunakan Bluetooth 5.2
dimana nanti dari segi latensinya memang sudah jauh lebih baik daripada beberapa TWS gaming lainnya. Jadi saya sudah menggunakannya untuk beberapa permainan seperti PUBG. Memang ada sedikit delay ya, tapi untuk dari kadar delaynya itu memang tidak terlalu terasa. Dan ketika saya menggunakannya untuk menonton film ataupun dari segi YouTube, TWS ini sudah sangat minim delaynya ya. Untuk TWS ini sudah sangat minim delay ya. Nah, kemudian ada yang sedikit unik ketika saya menggunakannya di handphone yang sejenis, dalam arti saya menggunakan handphone dari Black Shark. Jika dikonekkan dengan menggunakan handphone dari Black Shark, maka saya agak sedikit kaget jika memang delay yang dimiliki dari TWS ini cenderung sangat minim ya. It's a travel feature. But that's what I want to break this all back down to. At the end of the day, these are travel headphones, and they no longer fold, which means everything about them is bigger and more difficult to travel with than the last ones. Oh, and also this might be minor, but I do have to mention it. So if you're wearing a Mark IVs like this and you didn't want to like do the hold to speak or listen to people, dan kemudian gimana sih jika digunakan untuk dari segi telepon? Saya rasa untuk dari kualitas mic yang dimiliki oleh Lucifer T4 ini sudah bisa dibilang lumayan bagus ya, meskipun kualitasnya aja juga tidak bisa dibilang sebagus dengan TWS yang khusus untuk memiliki kodek-kodek yang lebih tinggi seperti aptX. Tapi saya rasa untuk mic dari Lucifer T4 ini sudah bisa dibilang lumayan bagus dan menghasilkan suara yang stabil. Contohnya adalah seperti ini. Halo cek 1 2 3, ini adalah hasil perekaman dari mic Black Shark Lucifer T4. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Saya rasa sudah cukup lumayan ya jika digunakan untuk melakukan panggilan ataupun untuk sekedar bermain game. Meskipun tidak bisa dibilang sempurna, tapi untuk hasilnya sendiri sudah bisa dibilang lumayan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Nah, kesimpulannya, apakah TWS dari Black Shark Lucifer T4 ini worth untuk dibeli? Saya rasa untuk teman-teman yang suka atau sangat suka dengan nuansa gaming mode, ini barang yang wajib untuk dibeli ya. Soalnya untuk dari segi desainnya sudah oke, futuristik. Nah, saya rasa bagi teman-teman yang sedang mencari TWS untuk yang bernuansa gaming, memang saya rekomendasikan untuk Lucifer T4 ini. Tapi mungkin ya memang untuk teman-teman yang menginginkan kualitas suara untuk dari segi musik yang bagus, mungkin bisa mempertimbangkan dari TWS lain. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan desain yang keren, kemudian delay yang minim, kemudian desain yang bagus, kemudian bagi teman-teman yang pecinta juga lampu RGB, ini juga sudah termasuk oke untuk menghasilkan indikator lampu yang menarik ya. Jadi ketika dipakai di ruangan gelap ataupun dipakai di tongkrongan-tongkrongan, itu tentu saja TWS dari Black Shark ini sangat bisa untuk menarik perhatian teman-teman. Kemudian untuk dari segi penggunaannya juga sudah lumayan lama, sekitar 5-6 jam untuk sekali pemakaian. Tentu saja jika digunakan untuk gaming ini sangat worth banget ya. Bisa digunakan untuk bermain gaming lama-lama di tongkrongan ataupun di mana saja. Jadi kita bisa membawa Black Shark ini dengan pede. Oke gigs, sekian dulu dari Teknoday. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.